Nah ini ya, kalau ini ya error relatif nih dikali 100%. Ya. Artinya itu dibagi dengan P-nya sendiri itu ya. Nah, jadi ada beberapa metode untuk menentukan akar-akar dari persamaan. Maksudnya akar dari persamaan itu apa? Solusi ya. Kalau ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X plus 3. Kalau kita faktorkan X min 3 X plus 1 ya. Artinya solusinya yang memenuhi persamaan ini adalah ketika X yang sama dengan 3 beri Y-nya sama dengan min 1. Nah, itu adalah solusi X1. Nah, kebanyakan yang sebenarnya itu adalah persamaannya itu bukan yang sifatnya bisa difaktorkan ini. Ya. Banyak sekali yang kesulitan untuk difaktorkan justru. X pangkat 3 yang persamaan kuadrat aja ada juga yang nggak bisa difaktorkan ya. Pakai rumus ABC kan? Pakai rumus ABC. Ada juga yang bahkan nggak bisa difaktorkan dikarenakan memang nggak memiliki solusi. Nah, jadi yang sifatnya bisa difaktorkan dan gampang solusinya adalah bilangan bulat itu hanya sebagian kecil ya, yaitu bilangan yang bisa difaktorkan. Nah, maka ada beberapa di antaranya di bab 2 ini kita membahas mengenai solusi dari persamaan. Kalau disebutnya dengan akar-akar persamaan. Ini solusi yang artinya persamaannya bisa jadi persamaan linear, persamaan non-linear ya. Kemudian ada juga nanti model persamaan yang lainnya seperti ini apa transenden itu bagian dari non linear, kemudian ada polinomial juga, polinomial dari pangkat 2 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, yang pertama adalah metode bisection. Ini metode yang paling mudah, nah, yaitu dengan cara melakukan di jumlah bagi 2 dari masing-masing tebakan istilahnya ya, tebakan ya. Sebelah kiri itu namanya tebakan awal. Jadi kalau diberitahu nama yang sebelah kiri ini namanya tebakan, sebelah sini juga tebakan awal. Jadi kalau sudah di soalnya dikasih tahu ya sebenarnya mengisyaratkan bahwa di situ kemungkinan ada solusi kalau diberitahu. Kalau ceritanya kan yang realnya itu kan nggak diberitahu sebenarnya. Ada solusi nggak? Kita coba dulu. Cobanya apa? Kalau nilai X yang sebelah kiri ini disubstitusi ke dalam persamaan, hasilnya satunya negatif, yang sebelah kanannya ini disubstitusi hasilnya positif, nah berarti nilainya itu berbeda, menunjukkan dia si kurvanya itu kemungkinan akan berpotongan di titik X itu. Kita belum tahu titik X-nya, tapi ketika kita sudah nebak tadi sebelah kirinya di input hasilnya negatif, sebelah kanan di input hasilnya positif. Nah, berarti menunjukkan pasti kurvanya itu memotong gitu ya. Karena dari sini itu di sini negatif, di sini positif. Kan kita dari sini kan pasti masih memotong. Yang kita ingin carikan adalah titik ini. Gitu ya. Cara mendapatkannya yaitu dengan melakukan inputan. Ya, ini caranya. Input tadi tentukan xn dan xn plus 1. Apa itu? Nilai kiri dan nilai kanan dari sumbu X ya. Sumbu X. Setelah diketahui, maka dihitung dulu fxn dan fxn plus 1. Ini apa artinya? Nilai y-nya ya. Itu nilai y-nya. Nah, setelah dihitung, kemudian dikali fxn dan fx1.
nilai Y-nya itu dikali masing-masing, ternyata hasilnya adalah kurang dari kurang dari 0, negatif. Kenapa negatif? Karena satunya positif, yang tadi gambar yang tadi. Nah, satunya positif, satunya negatif. Kalau dikali negatif. Mengisyaratkan kalau perkalian daripada nilai Y-nya itu negatif, ini mengisyaratkan bahwa dia memiliki solusi. Kalau dua-duanya positif, dua-duanya negatif, kita ada cara lain, yaitu mengubah batasnya itu. Barangkali kalau di batas itu dia nggak ada. Kalau diperkecil, bisa jadi ada. Gitu. Gitu ya. Contoh ini misalkan, kalau ini 2, ini 5. Batas yang awal saya ambil 1. Batas yang kedua saya ambil 8. 1 nilainya di sini positif, ya kan? 8 juga nilainya positif. Saya kalilah nilai 1, ini Y1, ini Y8. Saya kalilah nilai yang dua-duanya positif. Menunjukkan tidak ada akar. Bisa jadi nggak ada akar itu, masih dugaan kita itu bisa kita coba lagi. Kalau kita perkecil gimana? Mungkin bisa jadi ada. Yang tadi kalau saya perkecil, jadi di sini kan 1 positif, 1 negatif. Awalnya positif positif. Atau di sini itu kita ambil terlalu kecil. Di sini kan ke bawah dua-duanya negatif negatif, menunjukkan tidak akar. Tidak ada akar. Sini 3, di sini 4. Nah, nilai F3-nya di sini negatif, nilai F4-nya juga negatif. Gitu ya. Itu salah satu cara kita menebak dulu dia punya akar atau belum, enggak gitu. Karena yang kita ingin adalah akarnya. Akar itu maksudnya adalah solusi dari persamaan. Ya. Nah, setelah ini kalau nilainya negatif, baru lanjut ke next step. Next stepnya apa? Si ujung kiri dan ujung kanan daripada titik X-nya di sumbu X dibagi 2. Bisection itu bagi ya, bagi 2 section. Jadi masing-masing seksinya bagiannya jadi 2 bagian. Nah, setelah dibagi 2, itu XT ini adalah masuknya adalah titik tengahnya. Titik tengah yang ini nih. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan dibagi 2, titik tengahnya di sini. Nah, titik tengahnya di sini nilai Y-nya, ini nilai X ya. Nilai Y-nya itu di sini. Dan Y-nya di sumbu Y, dilihat di sini ke kiri. Ya. Nilai Y-nya itu adalah negatif. Karena nilai Y-nya di sini negatif, maka diambil, itu sudah kita masuk ke dalam iterasi pertama. Iterasi pertamanya, kita harus memutuskan sebelah kiri yang baru dan sebelah kanan yang baru. Sebelah kiri yang baru kita boleh pilih yang ini, sebelah kanan yang baru boleh kita pilih yang ini. Tapi nilai Y-nya dia dua-duanya negatif. Ya kan? Sehingga kalau dua-duanya negatif, salah. Ya kan? Nggak ada akar tadi. Maka kita ganti. Yang tadi harus pilih yang XN dan XT di sini, kita pilih ganti. Yang sebelah kiri yang menjadi XT, sebelah kanannya XN plus 1. Nah, pemilihan itu yang dipikir dengan bagus di Excel-nya. Oh, ini batas kiri, batas kanannya di Excel gitu ya. Sudah seperti ini, ditambah lagi bagi 2, ya udah langsung iterasinya jalan. Ya. Jadi pemilihan ini berdasarkan apa? Pemilihan kanan kirinya berdasarkan perkalian nilai Y-nya. Ya. Kalau Y1 di sini sebelah kiri dikali dengan Y tengah, dikali hasilnya adalah positif, negatif kan positif ya. Dikali hasilnya positif, berarti bukan di situ yang diambil sebagai titik yang baru. Diambilnya digeser. Jadi yang ini sebelah kirinya XT, sebelah kanannya XN, T plus
T plus 1. Ada pertanyaan? Nah, kemudian tadi nah xn, kemudian xn. Nah, ini kalau dia fxt kali fxn adalah kurang dari 0, menunjukkan bahwa di titik tersebut ada akarnya ya. Kalau nggak ada akarnya dia T nih. Ganti xn sama dengan xt. Apa maksudnya nih xn sama dengan xt? Yang titik sebelah kiri itu diganti dengan xt. Ya. Xn-nya diganti dengan xt. Fxn diganti dengan xt. Jadi hanya titik tadi aja. Karena bisection itu tambah bagi 2. Kiri, kanan, tambah bagi 2. Dapat titik tengah. Harus menentukan titik tengah ini jadi titik yang baru. Sudah pasti yang tengahnya jadi titik baru. Cuman apakah dia jadi titik sebelah kiri atau jadi titik sebelah kanan. Ya kan? Jadi kalau di gambar ini sendiri, ya, titik yang barunya itu adalah yang ini sebelah kiri, XT-nya, dan ini yang sebelah kanan. Kalau dari gambar, kenapa? Karena satunya negatif, satu lagi positif. Gitu ya. Kemudian setelah didapatkan, maka fxt itu harus kurang dari epsilon. Apa maksudnya epsilon? Batas toleransi kita mau di ukurannya berapa desimal ya. Bisa 0,001 misalkan ya udah. Atau berapa derajat di belakang, berapa angka di belakang koma. Nah, ini yang menentukan dia berhenti dari iterasinya. Kalau kita menggunakan pemrograman. Kalau kita menggunakan Excel, tinggal cek aja di apa dragnya kita. Setelah kita drag, dia ada berapa angka di belakang koma. Oh, udah mencukupi. Berarti itu dia solusinya, gitu ya. Oke. Ada Excel yang dibagikan gimana itu? Bingung berapa ya? Ya, maksudnya kita bisa coba sekilas ya. Kalau di sini pemrogramannya di sini di pemrograman MATLAB-nya bisection. Nah ini di bab 2 juga sama. Ini gambarnya yang pernah kita kita bahas di minggu lalu, setengah bagi 2 setengah bagi 2 gitu ya. Nah, ini tahapan pemrogramannya. Kemudian nah ini setidaknya nih tabel ini bisa jadi salah satu patokan. Tapi tabel itu bisa ini ya, bisa variatif ya nanti ya. Coba dulu fungsinya dulu mana. Nah, contohnya adalah fungsi itu aja kita coba. Spreadsheet ya. Spreadsheet boleh ya. Nah, contohnya ini masih bicara error ya kayaknya. Ya ini bicaranya
Oke, kita coba aja. Yang ini ya. Boleh dituliskan dulu fungsinya, misalkan fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini pangkatnya tuh. Nah, x pangkat 3 tambah 4 sorry, 4x kuadrat dikurangi 10 ya. Kurangi 10 sama dengan 0. 0 itu kan tujuannya, ya, akarnya. Nah, jadi kita langsung buat rumusnya aja dulu, nggak apa-apa di sini. Kan, apa namanya? Ini agak ngasal ya, nanti dibuat lebih rapi lagi. Nah, yang pertama adalah batas kiri, ya, batas kiri x ya. Ini kemudian batas kanan, ya, apa tadi? Kalau sebelah kiri misalkan XA, sebelah kanan XB ya. Nah, misalkan gitu. Sebelah kiri tadi X, XA. Tadi huruf kecil aja XA. Yang kanannya adalah B. Nah, kemudian nilai fungsinya. Nilai fungsi berarti F, X, fxa ya. Fxa. Gitu. Kemudian yang kanannya lagi fx, fxb. Kemudian apalagi yang diperlukan? Yang diperlukan aja titik tengahnya ya. Nah, titik tengahnya bisa kita taruh di setelah sini. Titik tengah misalkan xt tadi ya. Nah, xt. Kalau ini xt. Nah, fxa, fxb, kemudian tambah lagi satu fx, fxt ya. fxt. Nah, ini dulu nih. Nah, batas kirinya 1, batas kanannya 2. Nah, itu kecil ya. Gitu ya. Nah, xt-nya langsung kan 1 tambah 2 bagi 2 ya. Sama dengan 1 tambah 2 bagi 2. Nah, itu berapa ya? 1,5 titik tengahnya. Bisection itu intinya di situ. Tambah bagi 2. Yang lainnya untuk untuk masuk ke next iterasi. Ya. Jadi nilai fx itu apa? Nilai fungsi ya. Bagaimana caranya? Yaitu tulis saja fungsinya di sini. Kan nilainya udah ada nih. Berarti 1 pangkat 3 ya. 1 pangkat 3 ditambah berapa? 4 kali ya. 4 kali x kuadrat. 4 kali 1 kuadrat kan gitu ya. Dikurangi 10. Kita cek dulu benar nggak hasilnya. Ini 1 kuadrat kan, 1 pangkat 3 1. Tambah 4 kali 1 5. 5 kurang 10 min 5. Udah betul ya? Nah, ini udah betul berarti langsung tarik sini nih. Kanan. Nah, coba lagi. 2 pangkat 3 8 ya. 8, 4 kali x kuadrat. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. 8 tambah 16.
8 tambah 16, 24 kurang 10, 14. Berarti ini salah yang ini. Cara nariknya tadi salah. Nah, berarti ini 2. Oh, tadi angka ya. Nah, sorry. Ini berarti B pangkat 3, ini 1. Ini harusnya diganti dengan, nah, di Excel kita bisa bermain begini ya, 14 ya. Nah, udah betul ya. Harus nanti stepnya tuh kita tinggal tarik ke bawah, hasilnya sudah langsung bisa. Nanti jadi waktu UTS, jadi kemungkinan kita sifatnya presentasi dikasih soal. Nah, kalian harus mengeksplor ya dengan cara yang sama itu yang udah dipelajari, dieksplor, ditampilkan dengan baik, kemudian ya intinya bisa dibandingkan, bisa macam-macam lah gitu, bisa dibandingkan, bahkan mungkin ada visualnya gitu ya. Itu pilihan-pilihan nanti untuk mengeksplor daripada persamaannya ya. Gitu. Nah, ini sudah dapat, maka di sini ada menentukan titik batas kiri yang baru ya. Nah, batas kiri yang baru itu pasti pakai ini ya pilihannya. Kita mau menentukan dari fxa kali fxt atau dari fxb kali fxt, bebas. Yang jelas kita cukup menggunakan satu saja. Dikarenakan apa? Karena kan kalau satunya dia dua-duanya positif, pasti akan bergeser ke sebelahnya kan? Ya, jadi kita bisa menggunakan di sini misalkan fxa dikali fxb. Ya. Nah, misalkan kita menggunakan ini fxa dikali dengan fxb. Apa itu nilai y-nya ya? Nah, yang ini. Min 5 kali 14. Nah, berarti kita gunakan ini di min 5 dikali 14. Nah, hasilnya adalah min 70. Kita nggak perlu tahu minnya, yang kita perlu tahu adalah dia negatif atau positif. Oh, ternyata hasilnya negatif. Maka karena hasilnya negatif, pastilah dia jadi bentuk akar, maka si fxa-nya adalah yang sebelah kiri, yang ini menjadi ke bawah min 5 gitu. Nah, dia menjadi, sorry, bukan bukan fx-nya yang jadi sebelah kiri, tapi batas kirinya turun ke bawah ya, menjadi angka 1. Batas kanannya menjadi berapa? 1,5 gitu ya. Nah, cuman pakai rumus bikinnya itu gimana? Ya kan? Nah, kalau di Excel yang kayaknya sudah sih. Saya cek lagi tuh di modulnya. Bisa nggak ini kan sudah jelas tuh angkanya di 70 negatif ya. Pakai Excel gitu ya. Jika hasil kali ini negatif, maka batas kiri yang di bawah ini turun ke bawah. Nilainya 1. Batas kanannya ngambil yang XT-nya. Nah, kalau di sininya positif, maka batas kiri yang di bawah ini adalah 1,5. Ya. Batas kanannya adalah 2. Cuman bedanya ini pilih ini atau ini gitu ya. Tadi gunakan if di situ. Ya. Bisa. Ya, ini kan tergantung kita gunakan ini ya, perkalian Y-nya. Ini saya gunakan XA kali XB. Berarti yang saya gunakan di situ adalah, sorry, harusnya XA kali XT ya, bukan XA kali XB ya, tadi ya. Karena yang patokannya adalah yang ini, yang nilai tengahnya ya. Jadi XA dikali dengan XT atau XB dikali dengan XT, yaitu nilai tengahnya. Maka di sini saya salah, yang dimaksud adalah nah ini. Oh, hasilnya sama negatif ya. Nah,
Kenapa? Karena negatif perkalian XA dan XT menunjukkan bahwa kalau di kurva tadi menunjukkan bahwa ini nih ya, ini nggak ada kurva ya. Balik lagi ke diktat sini. Nah, menunjukkan bahwa nah, kalau ini tadi XA kali XT negatif. Nah, kalau posisi di sini ini XA, ini kali XT, ya kan? Kalau dikali Y-nya negatif kali negatif hasilnya adalah positif menunjukkan dia tidak punya akar solusi. Nah, kalau kali XA-nya negatif atau positif kita juga nggak tahu. Kalau di sini tadi kita dapatkan bahwa XA-nya adalah ini ya min 5 negatif. Sedangkan nilai tengahnya nilai Y-nya positif, berarti ini kali ini negatif kali positif hasilnya adalah negatif, menunjukkan akar yang baru itu berada di antara XB dan XT ya, XB dan XT. Nah ya. Jadi cara ngeceknya itu di sini aja, di setelah nah, kalau dia bertanda negatif perkaliannya berarti di situ menunjukkan dia memiliki akar solusi. Ini fxa kali fxt berarti bukan fxa sama fxt-nya yang berubah. Yang berubah itu xa dan xb. Xa-nya sebelah kirinya adalah 1 tetap, xb-nya 1,5. Ada pertanyaan? Masih bingung? Kenapa? Ya, ke bawahnya sudah sama sebenarnya. Tinggal ini aja. If-nya aja tuh. Kalau itu negatif, ya, ya googling juga sebenarnya ada deh. Masuk Excel. Apa? Kalau apa? Lagi itu kita Excel dulu yang yang menunjukkan ya di situ memiliki solusinya. Di sini kan nilai Y-nya nih, ya kan? Nilai Y-nya itu menunjukkan tadi ini positif, ini negatif, menunjukkan dia punya solusi. Kalau di sini ada negatif dua-dua, kan nggak ada solusi, nggak pernah dengan garis sumbu E. Kalau satu yang positif atau negatif, pasti dia memotong si kurvanya. Ini enggak. Kalau di sini negatif, di sini positif, pasti memotong. Nah, kalau pada tabel yang kita lihat itu yang ini nilai Y-nya kalau dikali ya hasilnya negatif, berarti memiliki di dalam A dan T itu dia memiliki solusi. Makanya digeser yang awalnya adalah 1 dan 2, karena kita menggunakan metode Bayesian makin kecil lagi. Menjadi apa? 1 dan 1,5. Nanti makin kecil lagi, makin kecil. Sampai yang awalnya tadi misalkan tambah lagi 2 kan artinya gini ya. Nah, awalnya di sini, makin lama dia akan bergeser ke solusinya. Solusi kan di sini. Solusinya di X sama dengan 2. Makin lama itu tambah bagi 2. Ini 1 lagi ini, tambah bagi 2. Berarti nanti tambah bagi 2 itu posisinya di sini. Makin dekat ke titik potongnya. Contoh yang gambar atau yang ini? Contoh yang gambar atau yang ini, yang tabel ini? Nah, yang tabel
Nah ini misalkan tadi berapa tadi? Semangat 3. Nah, beda kan ini? Nah, ini persamaannya ya. Nah, persamaannya. Kemudian, nah ini persamaannya. Saya pinjam dulu yang ini ya. Batas kirinya samain aja. Nah ini batas kirinya kan nggak tahu dia nih, ya. Cuman dia bikin di sini satu dan dua, masih dugaan. Belum tahu tuh punya punya akar atau enggak satu dan dua. Karena tadi kalau satu dan dua, satu positif, dua positif, dua-duanya positif, nggak boleh disolusi. Jadi batasnya itu nanti diganti lagi, gitu ya. Kalau melihat positif nanti di positif itu di kalau di tabel itu yang ini ya. Nah perkaliannya itu. Ya. Oke. Nah, satu dan dua batas kirinya satu, batas kanannya dua, satu dan dua. Oke sudah. Fungsinya eh, ini yang titik tengahnya sama ya, tambah bagi dua. Yang ditambah bagi dua yang ini x-nya. Yang metode bisection itu intinya di xt ini satu tambah dua dibagi dua. Itu inti dari metode bisection. Next iterasi berikutnya ditentukan dari kita harus memilih angka 1, 2, dan 1,5. Itu harus kita pilih. Yang sebelah kirinya yang mana, sebelah kanannya yang mana. Kita pilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai Y-nya. Kalau nilai Y-nya dikali negatif, berarti pasti di situ ada angkanya. Kalau hasil kalinya di sini positif, bukan di situ, di sebelahnya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Di sebelahnya ini satu, ini dua, ini 1,5. Ya. 1,5 ya saya pindah ke tengah deh biar ini ya. Nah, itu. Satu big EK, kemudian FXT juga pindah ke tengah aja. Ya. Boleh pindah sini, boleh, bebas ya. Jadi kurva kan, apa, tabel kan kita yang buat ya. Ini yang tengah berarti FXT. Nah, kemudian ini kita hitung dulu betul nggak? Nah, ini betul ya. 2/3 tambah. Oke, sekarang kita ini tadi nilai tengahnya berdasarkan yang kiri ditambah yang kanan dibagi bagi 2. Nah, oke ya. 1,5 besar. Tadi nilai tengah. Nah, kemudian kalau nilai F-nya ditentukan dari fungsi ini ya. Sesuai fungsinya masing-masing. Ini X pangkat 3 berarti harus dibuat pangkat 3. Ini S pangkat 3 sudah. Tambah X kuadrat. Berarti ini 4-nya hapus ya. X kuadrat. Sudah. Kurang 3X. Ya berarti kurang 3 kali 1. Kan gitu ya. Dikurangi 3. Kurang 3. Dah. Kurang 3. Nah, ke kanannya kan tinggal gini aja kan. Nah, ada negatif. Satu lagi adalah positif. Coba cek dulu, betul nggak nih? Nah, XT, ya betul ya. XT saja ini. Nah, betul. 2 aja. Nah, sudah. Kemudian penentunya adalah, penentu untuk iterasi berikutnya adalah yang warna kuning ini. FXA kali FXT. Boleh FXA kali FXT. Boleh juga FXT kali FXP. Boleh. Mau kiri kanan boleh. Yang jelas kalau dikali dia hasilnya negatif, maka si akarnya atau solusinya berada di situ. Coba aja lihat di sini nilainya.
nilai di sini satunya. Kalau saya gunakan A kali FXP, ini negatif kan? Hasilnya positif. Berarti nggak di sini atau di selain. Ya kan? FXP kali FXP. Nah, gitu ya. Itu sudah otomatis tuh pasti kalau di sini yang positif, di sini negatif. Kenapa? Pilihnya negatif. Karena kan satu yang positif, satu yang negatif, dia akan ada solusi yang ya yang ini. Pak, kalau misalkan diterapin terus ada positif itu jadi gimana? Ya mungkin. Itu salah dari awal. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika awalnya negatif, kemudian ketika iterasi jadi positif tuh kan. Berubah gitu. Iya. Kapan negatif positif gitu. Ya udah itu udah pasti berubah-ubah. Cuma berubahnya disalamin aja. FXA, FXB sama FXB. Ini berubah-ubah nih positif negatifnya. Cuma perkaliannya itu pasti salah satunya positif, salah satunya negatif. Nggak ada lagi pilihannya. Pasti salah satu. Kita sendiri yang menentukan dana itu. Tuh, berpikir maka kepada itu negatif. Gitu ya. Bisa. Dari bahan. Iya. Ini aja lah kesamaan garis yang simpel ya. Kesamaan garis. Kalau saya garisnya di sini 5, dengan di sini 10, kesamaan garisnya apa? 10 X tambah 5 Y sama dengan 50 ya. Kesamaan garis. Solusinya kan nggak pasti di sini tuh. Ya. Kalau yang kalau X kalau Y-nya 0, X-nya 5. Ini dia solusinya. Ini persamaan garis ya. Nah, kalau kita ambil tadi sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah kirinya tentu kurang dari 5 ya. Kita ambil tadi 3, atau di sini kita ambil 8. Kita masukkan aja 3. Ini kan belum dalam Y sama dengan ya. Kita ubah itu jadi Y sama dengan 50 kurang 10X. Y-nya sama dengan 10 dikurangi 2. Nah, kira-kira gitu. 3 diinput ke dalam persamaan ini. 2 kali 3, 6, 10 kurang 6. 4 ya. Y3 nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi 8. Y8 sama dengan 10 dikurangi 2 kali 8, yaitu min 6. Berarti 8 itu bawah min 6. Ya. Nah, tadi itu nilai D-nya digunakan menentukan punya akar atau tidak, punya solusi di sini atau tidak, yaitu ini berapa? 4 ya. 4 dan min 6. 4 dikali min 6 itu untuk menentukan, ya kita nggak perlu bisa menekan 24 ini. Kita pilih tanda positif atau negatif itu menunjukkan dia memiliki solusi atau tidak. Memiliki gitu. Ya. Tanda positif negatif di sini itu untuk menunjukkan dia memiliki solusi atau tidak ada. Nah, kalau sudah negatif berarti dia memiliki solusi di situ. Maka yang digunakan metode dissection-nya apa? Tambah bagi 2-nya yang digunakan 3 dan 8-nya ini. 3 tambah 8 adalah 11 dibagi 2 5,5. 5,5 itu ada di sini. Ya. Nah, 5,5 titik yang baru, titik yang awal tadi 3, 8, 5,5 titik yang baru. Kita harus pilih 3 sama 5,5 atau 5,5 sama 8. Itu ceritanya. Kalau kita pilih 5,5 sama 8, ini 8-nya negatif,
5,5 kalau dari gambar negatif. Kita coba aja di situ, betul nggak di sini? Y 5,5 sama dengan 10 dikurangi 2 kali 5 kali 10 dikurangi 11. Negatif kan? Negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Positif menunjukkan dia tidak punya akar di sini. Tidak ada kan akarnya di sini. Tidak memiliki solusi dia. Tanda negatif ini tadi menunjukkan dia solusinya berada di antara dua titik tersebut. Ya. Titik 3 dan 8. Nilai Y-nya digunakan untuk menentukan 4 kali min 6 tadi. Untuk menentukan dia memiliki solusi atau tidak. Tanda negatifnya aja. Kalau 24 ya itu hitungannya 24. Negatif 24. Yang kita perlukan negatif. Oh, ada solusi di situ. Sudah ada solusi, baru digunakan metode bisection-nya. Tambah bagi 2, jatuhnya di 5,5. Nah, karena sudah ada titik baru, 3, 8, 5,5. Karena kita nggak punya gambar, ceritanya kita harus menentukan yang mau kita ambilkan ini atau yang ini, kan itu. Ya kan? Cara menentukannya balik lagi cara yang sama, nilai Y-nya, bukan nilai X. Maka digunakan nilai Y di sini. Ini nilai Y, ini nilai Y, nilai Y. Nilai Y daripada 1 adalah 4. 1,5 adalah ini 1,8. 2, nilai Y-nya adalah 3. Perkalian nilai Y-nya itu menentukan dia punya akar atau tidak. Jadi min 4 kali min 1 positif, tidak memiliki akar. Min 1 kali 3 negatif, memiliki akar. Berarti yang sebelah kiri menjadi X-nya, sebelah kanan di 3. Bukan 3 ini, 3-nya ini. 2 ini. Ya, kalau sesuai dengan persamaan ini, karena hasilnya, mana hasilnya? Belum hasil nih. Fxa kali Fxt, berarti kita gunakan Fxa yang mana ini? Min 4 ya. Dikali Fxt. Nah, ini kan hasilnya positif. Hasil positif menandakan akarnya berada di sebelahnya. Jadi, yang Xt itu sebelah kiri, yang Xb itu sebelah kanan. Yang ini diambil 1,5 sebelah kiri, sebelah kanannya 2. Ya, untuk iterasi berikutnya sebelah kirinya adalah 1,5, itu sebelah kanannya adalah 2. Tengahnya ya tinggal ditarik aja kan harusnya, ini kan, ya, tuh 1,75 kan. Nah, kanannya juga sama, harusnya tinggal ditarik juga kanannya ini. Ya. Nah, itu. Ini juga tinggal ditarik aja ke bawahnya. Nah, hasilnya negatif kan? Berarti Fxa kali Fxt yang diambil. Yang sebelah kirinya adalah 1,5, ya kan? Sebelah kanannya adalah 1,75. Makanya saya katakan itu kita lebih experience-nya tadi coba lebih informatif tabelnya gitu. Nah, karena maksudnya saya begini, kalau batas kirinya tadi ini misalkan kita kasih warna hijau, nah batas kanannya nih. Misalkan kita kasih warna, nah misalkan ini batas ya. Menunjukkan ini kan kelihatan nih. Oh, ini batas kirinya nggak berubah ke sini, batas kanannya nggak berubah, kan gitu ya? Di sini berubah. Yang menentukan itu adalah titik tengahnya itu tadi 1,5. Penentuannya di sini misalkan ini kan ada positif negatif tuh. Misalkan kita bedakan tuh warna positif sama warna negatif itu. Kalau negatif dia berubah misalkan ya. Misal nanti kalau negatif
Kalau kalau perkaliannya negatif berarti akarnya ada di situ. Bahkan di sini dikasih warna yang sama gitu. Gitu ya. Jadi dari baris ke satu ke baris kedua itu sebenarnya di sini ada satu formulasi lagi yaitu if ya. Jika nilai nilai x yang digunakan nilai nilai fxa kali fxt itu positif, maka diambil nilai nilai ini ya, nilai batas kirinya yang baru ya, batas kanannya tetap. Kalau nilai fxa kali fxt-nya negatif, berarti batas kirinya tetap yang ini ya, batas kanannya diambil yang baru. Ini gimana? Masih ada pertanyaan? Itu berarti desa di kirinya terus ya kan dari satu dua ambil salah gitu jadi titik kanan itu kembali lagi lainnya ini berarti oh berarti kita lagi Gimana pertanyaannya? Gimana? Bentar. Di bawah ini 1,5. Ini kan tadi perkalian fxa kali fxt, ini kan fxa kali fxt. Ini kan patokannya di sini. Fxa kali fxt. Hasilnya adalah positif. Karena dia positif, maka bukan di sini. Si akar solusinya itu berada di sebelahnya yang ini nih. Min 1,875 kali 3. Jadi batas kirinya itu yang XT, batas kanannya adalah XB. Ini batas kirinya 1,5 di sini, batas kanannya menjadi tetap yaitu 2. Ya kan intinya tadi hanya 2 titik, kita nggak bisa pilihan tuh. Ketika sudah ada titik tengah, kita harus milih setengah yang sebelah kiri atau setengah yang sebelah kanan. Cara menentukannya ditentukan daripada nilai perkalian y-nya itu. Kalau perkalian y-nya di sini positif, berarti bukan di situ akarnya, di sebelahnya. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada?
Bisa dipahami? Nanti tinggal diotomasi lagi. Ini otomasinya kurang sedikit yang tadi ya. Gimana caranya? Sebenarnya pakai if then itu ya. Atau cari aja di situ ada suka ada di apa? Udah ya? Udah bisa langsung kan? Sekarang saya belum ngecek lagi. Kalau yang belum bisa, nah, bisa. Kalau yang bikin langsung, cuma itu Pak. Aman. Cuma ya. Ya maksudnya jangan terlalu warna-warni juga. Tapi ya maksudnya jangan terlalu warna-warni. Tapi yang kita mau menandakan informasinya. Kalau kamu menggunakan analisis data, ini kan ada banyak sumber. Di situ informasinya terkait kesenian. Jadi mungkin informasi dari warna yang ada di kolom ini berkaitan dengan yang ada bersama yang itu maksud saya. Jadi di explore itu ya. Ya. Karena informasi di kolom itu tentang plus minusnya yang kita perlukan. Sudah. Berkaitan dengan di iterasi berikutnya ketika kalau dia plus maka yang berganti nilainya yang mana? Apakah bahkan mungkin warna yang bisa sama gitu? Gitu ya? Yang di warna-warni semua kayak gitu juga. Ini maksudnya informasinya jadi semakin tidak terlalu ini, gitu ya? Karena kita membuat tabel itu, ya tadi saya kata itu karena kata kuncinya kan pola data, ya kan? Pola data kita punya data begini. Kita mau tampilkan. Nah, informasi mengenai yang kita kerjakan itu orang itu memahaminya itu dengan simpel. Kita buat dari tabelnya itu kita sudah paham. Tapi orang lain bisa lebih mudah karena kita sudah paham. Oh ini Pak yang sebelah sini kalau di sini positif, dia yang diganti itu ini misalkan ya. Dan kita kan tujuannya sebenarnya positif negatif di sana itu kan milih ini kan, milih sini atau sini, gitu kan? Di bawahnya pilih ini atau ini kan gitu ya, iya kan? Atau bahkan di sini misalkan nggak usah dikasih tanda, ini contoh misalkan ya. Kalau ini contoh aja supaya tabel itu lebih lebih punya nilai informasi ya. Nah, lebih bisa dipahami betul ini kalau tabel. Nah, ini misalkan kan di Nah, kalau di sini positif misalkan ini positif, saya kasih tanda hijau misalkan. Nah, maka yang menjadi batas kiri dan batas kanannya misalkan di sini. Nah, misalkan begini. Nah, yang menjadi kan lebih informatif kan? Sebenarnya kan? Cuman gini doang. Nah, kalau dia negatif, misalkan negatif itu saya kasih tanda kuning. Nah, artinya kan yang jadi yang untuk next berikutnya adalah ya kan? Nah, itu contoh. Kelihatan kan? Nah, itu maksud saya untuk kita mengeksplor itu. Sama yang dia juga berarti. Nilainya. Sudah? Itu kelihatan pergeserannya. Jadi kalau dia di sini hijau, untuk nextnya itu yang ini, ya kan? Kalau untuk cowoknya kuning, tapi nextnya yang ini. Kelihatan kalau gitu tuh. Nah, saya pinginnya begitu mengeksplornya nanti kalau buat tabel itu. Jadi ilmu terkait dengan rumus segala macam, ya mungkin sebenarnya hitung-hitungan sudah clear di sana. Kita mengolah secara visual dan ini, bahkan ini kan karena dia punya nilai dan punya nilai X di sini, sebenarnya kita bisa menggambarkan tuh, ya, karena dia punya fungsinya, nih kan, fungsinya dimasukkan ke dalam menggambarkan makbui atau apalah, pokoknya mau Python mau apa segala macam untuk menggambarkan, masukkan fungsinya, masukkan titiknya, nanti kelihatan tuh, kelihatan dia makin lama makin mendekat ke solusinya, ya. Gitu ya. Saya tuh sampai yang detail gitu juga saya ajarin tuh tabel, bikin tabel yang gitu ya. Ini tabelnya contoh ya.
Gimana cara bagusnya tuh? Contohnya ini di apa? Bukan justru jelek. Nah, tuh. Di dibikin gini nih. Nah, ya kan? Tuh, ini beda. Nah, itu seni yang harus dipelajari sebenarnya sebagai seorang sains data. Kita nggak akan diajarin karena diajarinnya berdasarkan kurikulum, tapi kita coba gimana explore, kita coba belajar yang langsung rasa beda. Kalau saya di jadi UTS luas mungkin nanti sebenarnya ya UTS khusus luasnya nanti kita buatnya mungkin combine mungkin tapi kan presentasi yang tadi kan kita udah belajar nih berapa SKS, nanti dikasih soal kamu harus mau explore kalau dipelajari. Ya kan sebenarnya kalau dikasih soal itu gampang karena tinggal ganti rumusnya doang ya. Yang ngajar rumusnya dengan explore tadi apakah gambarnya ataukah tabelnya tadi ya atau perbandingannya dan ada program metode. Perbandingan antar metode itu ada ininya juga, kecepatan saya kecepatan iterasi. Jadi kalau metode Bayesian sampai 10, kalau metode yang lainnya cuma 5 udah sampai dia. Nah, itu ada. Jadi itu yang jadi ya, nah, itu yang kita lihat di kelompok itu ada explore-nya di situ. Karena walaupun fungsi yang sama, metode yang digunakan tadi mempengaruhi kecepatannya. Bahkan fungsi yang sama diubah bentuknya itu menjadi beda kecepatannya. Ya. Itu saya bikin kayak gini aja tuh rasanya tuh kalau saya bikin tabel tuh kayaknya nggak ada yang lebih bagus dari saya. Kayak gini aja ya kalau saya bikin dia. Kalian boleh lihat deh kalau orang kerja baik yang teknik administrasi sama bahkan pejabat itu kalau bikinnya sekedarnya aja ya sekedar nih tabel begini tapi kebanyakan informasinya minimalis atau tidak tergambarkan daripada tabel. Nah itu yang sayangnya kita sebagai orang yang belajar desain data justru itu yang jadi nilai tambahnya. Kalau Anda presentasi ya saya stop dulu ya terpanjangnya.